Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang morfologi dalam bahasa Inggris. Apa sih morfologi? Nah, di sini kita lihat morfologi itu berasal dari kata morph, yang artinya the smallest unit of language that has meaning in sound or writing. Artinya apa? Unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna berupa bunyi dan dapat dituliskan. Sedangkan logi merupakan as a particular branch of file or learning. Apa? Merupakan cabang ilmu atau pelajaran. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mengkaji tentang unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Oke, selanjutnya, apa yang akan kita bahas tentang kajian morfologi? Coba kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita mengenal morpheme, dan yang kedua kita mengenal dengan word formation. Nah, di sini selanjutnya morpheme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama free morpheme, yang kedua bond morpheme. Free morpheme terbagi menjadi dua lagi, leksikal dan fungsional. Dan bond morpheme terbagi lagi terdiri daripada derivasional dan inflasional. Nah, kita kemudian lihat word formation terdiri berapa. Nah, formation terdiri dari beberapa. Yang pertama ada compounding, conversation, abbreviation, reduplication, affixation, proper noun, kenai, false etymology. Semua ini adalah proses pembentukan kata. Morpheme menurut Jufrizal 1999 dikatakan morpheme are the smallest meaningful units of language. Mengapa morpheme dikatakan unit terkecil yang memiliki makna dari suatu bahasa? Yang pertama, dikatakan dia minimal karena tidak bisa dibagi lagi menjadi unit terkecil. Dan kenapa dikatakan bermakna? Karena ini sudah tersusun dan memiliki makna dari penutur. Sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti sudah minimal dan memiliki makna. Nah, baik. Kita selanjutnya kita lihat tipe of morpheme atau tipe dari morpheme. Kita lihat sini ya. Ada dua tipe morpheme. Pertama ada free morpheme atau disebut dengan morpheme bebas, dan yang kedua adalah bond morpheme yang artinya morpheme terikat. Free morpheme terbagi menjadi dua, yaitu leksikal morpheme dan fungsional morpheme. Kemudian bagaimana dengan bond morpheme? Nah, sama. Bond morpheme juga terbagi menjadi dua, yaitu derivational morpheme dan inflational morpheme. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang leksikal morpheme. Leksikal morpheme terdiri dari verb, adjektif, dan noun. Dia bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, kata happy. Kenapa? Karena kata happy ini tidak bisa dibelah lagi karena pre-morpheme menjadi bagian dari free morpheme. Dia sudah bebas, tidak bisa dibelah dan dikecilkan menjadi unit terkecil lagi. Dia adalah kata sifat. Nah, contohnya lagi seperti kata book. Ya. Nah, itu masuk kata benda. Dan dia juga termasuk morpheme, tapi morpheme-nya morpheme bebas. Sedangkan fungsional morpheme terdiri dari conjunction, preposition. Nah, terdiri dari conjunction, preposition, pronoun, quantifier, auxiliary, article. Nah, kita lihat contoh conjunction. Itu contohnya seperti kata and. Nah, dan yang preposition contohnya itu in, on. Terus pronoun contohnya she, he, it, dan lain-lain. Quantifier contohnya many, few, some, dan lain-lain. Nah, auxiliary contohnya apa? Can, could, will, might. Nah, article contohnya the atau a.
Nah, ini merupakan contoh dari fungsional morfem. Contoh lagi seperti kata the book. Ini memiliki dua morfem. Kenapa? Yang pertama, the ini termasuk dengan morfem fungsional atau fungsional morfem, sedangkan book ini termasuk dengan free morfem atau morfem bebas dan tidak bisa dipecah lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bond morfem. Apa sih dengan bond morfem? Bond morfem itu adalah frase terikat. Nah, bond morfem ini terbagi menjadi dua, yaitu derivational morfem, dan inflectional. Kita akan membahas tentang derivational morfem. Ini adalah kelas kata yang mengubah kelas kata. Ketika dia adjektif, dia bisa berubah menjadi kata benda. Yang penting dia mengubah kelas katanya ketika diberikan afiksasi. Contohnya, kata happy ini, lihat, kata happy ini merupakan kata sifat atau adjektif, artinya senang, dan ini merupakan morfem bebas. Nah, ketika diberikan akhiran ness, dia akan mengubah kelas kata menjadi happiness, artinya kebahagiaan, maka akan berubah menjadi kata benda, no. Nah, itu yang disebut dengan mengubah kelas kata. Sedangkan inflectional morfem, dia tidak akan mengubah kelas kata walaupun dia diberikan imbuhan seperti suffix, akhiran, atau afiksasinya yang diberikan imbuhan prefix, infix, suffix. Contohnya prefix itu awalan, infix itu sisipan, atau suffix itu akhiran. Contoh seperti kata rain. Nah, rain ini kata kerja, ya. Walaupun ditambah akhiran ed atau suffix, maka dia tetap menjadi kata kerja, hanya berubah secara tensisnya saja. Tetapi untuk katanya tidak berubah, hanya tensisnya saja. Contoh lagi kata read artinya membaca, ditambah akhiran ing, maka menjadi reading, akan tetapi artinya membaca. Nah, tapi kelas katanya tidak berubah menjadi adjektif atau noun, tetap menjadi kata kerja, hanya berubah tensisnya saja. Tuh, mungkin. Nah, kita lihat lagi contoh yang lebih jelasnya. Nah, coba kita lihat di sini ada morfem. Kita mengulas lagi. Untuk lebih jelasnya, morfem itu terbagi menjadi dua, yaitu free morfem dan bond morfem. Nah, free morfem ini terdiri dari leksikal dan fungsional. Ini leksikal itu adalah kata atau word, ya. Untuk fungsional itu adalah kayak tambahan atau kayak artikel dan sebagainya. Contohnya di sini ada ein, ada the, ada so, ada debat. Itu yang tadi kita jelaskan. Nah, di sini ada bond morfem itu derivational dan inflectional. Ini ada tambahan afiksasi. Afiksasi itu apa? Di sini afiksasi itu adalah kata tambahan awalan, akhiran, atau sisipan. Nah, untuk bahasa Inggris pun ada untuk awalannya, akhirannya. Di sini ada kata atau ditambahkan akhiran, bisa nes, lay. Nah, kalau awalan itu bisa re atau an. Contohnya book jadi unbook, ya. Dan sedangkan dengan inflectional itu diakhiri s, ing, dan ed yang tadi barusan saya jelaskan. Itu maksudnya. Nah, kita lihat untuk analisis morfem, analisis of morfem. Ini dengan contoh kata cats itu satu kata. Tetapi di sini ada dua morfem. Apa di sini?
Yang pertama, morfem pertama itu kata cat. Cat itu kucing ya. Nah, di sini cat ini termasuk dengan free morfem. Kenapa free morfem? Karena morfem bebas dan tidak terikat. Sedangkan yang S-nya ini itu bond morfem. Morfem terikat. Bond morfem itu S, karena S ini tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau cat itu bisa berdiri sendiri. Kalau digabungkan itu cats, berarti banyak kucing atau kucing gitu maksudnya. Untuk analisis of morfem atau kita menganalisis morfem, mungkin cukup sekian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.